Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Rahman berbicara dengan Romi di panggilan telepon. Isita pulang, Ibu Bala bilang aku harus bicara dengan kalian berdua tentang Pihu. Saya pikir kalian berdua sibuk dan tidak punya waktu untuk Pihu. Jadi dia perlu dimanjakan. Rahman bertanya apa yang dia lakukan. Dia bilang dia selalu ditelepon. Dia tidak pernah bermain hal yang baik dari ini. Isita mengatakan aku bilang sebelumnya. Dia tidak mendengarkan Rahman. Aku akan memarahinya. Rahman mengatakan tidak. Omelan tidak akan bekerja. Orang bersikeras dan berpikir kalau orang tua adalah musuhnya. Saya ingin menjadi teman Pihu. Isita memberikan nasihat ini pada waktu Ruhi masih kecil. Isita tersenyum. Ibu Bala mengatakan besar. Berbicara dengannya, menjelaskan kepada dia untuk bermain dengan anak-anak. Isita mengatakan kita akan berbicara. Ibu Bala pergi. Isita tersenyum. Rahman bertanya apa yang terjadi. Isita mengatakan perubahan kecil tampak cantik. Dia mengatakan menunggu dan menonton dan pergi. Pihu tersenyum dan berpikir papa ingin menjadi teman saya. Dia menerima permintaan teman Gulabu. Inspektur mengatakan kita harus menginterogasi Gulabo. Dapatkah dia dari rumah Mani? Junior bilang dia dipecat dari rumah Mani. Kita tidak tahu tentang dia. Pria itu mengatakan dia bisa di mana saja. Dia menjebak orang-orang di media sosial. Kita harus melacak dia. Aku harus mencari tahu tentang dia. Dia adalah ancaman bagi setiap anak. Mani meminta Nindi untuk mengambil uang dan pergi. Saya akan mengatur akomodasi. Saya tidak ingin Sagun khawatir. Dia mendorongnya dan mengatakan Isita tahu aku hidup. Buat paspor palsu saya dan mengirim saya keluar dari negara ini. Saya tidak ingin pergi ke penjara. Kamu harus membantu saya keluar. Saya tidak peduli tentang keluarga kamu. Dia berteriak pada dirinya dan mengatakan jika kamu tidak melakukan ini, saya tidak akan meninggalkan keluarga kamu. Kamu tahu saya bukan anak-anak, ke tahap mengancam. Aku wanita yang buruk, saya akan pastikan keluarga kamu tidak aman. Anak kamu tidak akan datang ke dunia ini. Menganggapnya sebagai ancaman, dia pergi. Mani menangis dan marah. Rahman melihat Isita. Mereka mengatakan bersama-sama bahwa mereka harus mengatakan sesuatu. Dia memintanya untuk mengatakan pertama. Dia bilang aku harus meminta sesuatu. Jangan marah. Kemana-mana kamu pergi dari klinik dan kamu terlihat terburu-buru. Bagaimana kamu bisa tahu? Dia mengatakan, perawat kamu mengatakan hal ini kepada Romi. Dia bertanya apa yang Romi lakukan di sana. Dia bilang aku telah mengirim dia setelah kamu. Aku hanya khawatir tidak ada yang harus terjadi kepada kamu. Dia mengatakan kamu tidak akan berubah. Dia mengatakan saya menyesal. Apa yang akan kamu beritahu kepada saya? Saya akan takut. Dia mengatakan hal ini benar-benar seperti Nindi masih hidup. Dia bertanya apa? Dia mengulangi. Dia bertanya bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana kamu tahu itu? Dia mengatakan kepadanya segala sesuatu. Dia bilang aku akan bertemu pengacara. Saya akan mendapatkan laporan postmortem. Dia mengatakan ini ancaman besar. Saya akan berbicara dengan Abhishek. Dia mengatakan tidak, jangan panik. Kita tidak harus mengatakan ini kepada siapapun.
Biarkan aku melaporkan, setelah itu akan dikonfirmasi. Kamu mengatakan kepada siapapun, saya tidak ingin Nindi mendapatkan peringatan, hanya fokus pada bisnis dan Adi beri dia panduan. Ia membutuhkan kamu memarahinya sangat buruk. Tidak bisakah kamu menjadi temannya? Dia bilang aku akan mencoba dan mengubah itu. Berjanji akan mengurusnya. Dia mengatakan kita bersama-sama dan akan menyelesaikan segalanya. Dia mengatakan akhirnya kami bisa tidur dengan damai. Dia memintanya untuk tidur di sofa, seperti menantu dan ibu telah kembali. Tapi istri tidak datang kembali. Dia bertanya, apa kau gila? Kamu hanya mengatakan kita bersama-sama. Dia bilang ya, tapi sesuatu yang tersisa aku menghidupkan kembali kenangan lama. Saya digunakan untuk tidur di sofa. Hari kamu yang sekarang. Dia bersandar di tempat tidur. Dia pergi dan bersandar di sofa. Dilahai tumhara nai dimainkan. Lagu pun dimainkan. Dia tersenyum melihat dia tertidur. Mani panggilan seseorang dan meminta dia untuk membuat paspor. Jangan memberitahu siapapun. Dia mengatakan bagaimana Ishita tahu Nindi masih hidup. Saya harus melakukan sesuatu. Dia ingat kata-kata Nindi. Dia menangis dan mengatakan saya bukan penjahat. Bagaimana untuk mendapatkan paspor? Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.